Sejarah Hajar Aswad. Hajar Aswad atau batu hitam adalah sebuah batu besar yang menempel di sudut timur Ka'bah, yang dikenal juga sebagai Rukun Hajar al-Aswad atau pojok batu hitam. Sebagian riwayat menyebutkan batu Hajar Aswad adalah batu yang berasal dari surga. Batu ini dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam ketika turun ke bumi. Sebagian besar umat Islam, khususnya jamaah haji, mengenal dengan baik batu ini. Beberapa di antaranya bahkan pernah mencium batu Hajar Aswad tersebut. Batu ini memiliki sejarah penting dalam perkembangan Islam, dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim hingga masa Rasulullah. Pada awalnya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membangun Ka'bah. Ka'bah adalah tempat ibadah pertama yang dibangun di dunia. Quran Surat Ali Imran ayat 96-97. Sebagaimana disebutkan dalam bukunya Qisas Al-Anbiya atau kisah para nabi dan rasul, Ibnu Katsir menjelaskan, saat pembangunan Ka'bah hampir selesai dan masih terdapat satu ruang kosong. Untuk menutupi temboknya, Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail untuk mencari batu agar ruang kosong itu bisa segera tertutupi. Pergilah engkau mencari sebuah batu yang bagus untuk aku letakkan di salah satu sudut Ka'bah sebagai penanda bagi manusia, kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Ismail lalu pergi dari satu bukit ke bukit yang lain untuk mencari batu yang paling baik. Ketika sedang mencari, malaikat Jibril datang pada Ismail dan memberinya sebuah batu hitam yang paling bagus. Dengan senang hati Ismail lalu menerima batu itu dan segera memberikannya kepada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihi salam pun gembira dan menciumi batu itu beberapa kali. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam bertanya pada putranya, "Dari mana kamu peroleh batu ini?" Ismail pun menjawab, "Batu ini aku dapatkan dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Nabi Ibrahim alaihi salam lalu mencium batu itu lagi dan diikuti juga oleh Nabi Ismail alaihi salam. Begitulah sampai saat ini banyak orang yang berharap bisa mencium batu yang dinamai Hajar Aswad itu. Dalam bukunya Ibnu Katsir menyebutkan, batu itu dulunya putih bak permata. Adam membawanya ketika ia turun dari surga. Batu tersebut lalu berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Lalu, keduanya melanjutkan pembangunan Ka'bah sambil berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Dalam perjalanan sejarah, Hajar Aswad sudah mengalami banyak peristiwa. Batu ini pernah hilang, pernah dicuri dan pecah. Hilang dipendam di sumur Zamzam pada 400-an Masehi, ketika Bani Bakar bin Abdi Manaf, bin Kinanah, bin Gaisyan, bin Khaza'ah mengusir keturunan Jurhum dari wilayah Makkah. Amir bin Harits bin Madhat al-Jurhumi membawa serta 2 patung emas kepala rusa dan Hajar Aswad, lalu dipendam di sumur Zamzam. Seterusnya mereka berangkat menuju ke Yaman. Namun, pemendaman Hajar Aswad di dalam sumur Zamzam tidak bertahan lama, karena seorang wanita dari Bani Khaza'ah memberitahukan kepada kaumnya bahwa dia melihat orang Jurhum memendam Hajar Aswad di sumur tersebut. Kemudian, mereka meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Hal ini terjadi sebelum pembangunan oleh Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab bin Murrah adalah leluhur dari suku Quraisy yang merupakan kakek buyut Nabi Muhammad. Nama asli Qusay adalah Zaid. Ketika Makkah kebanjiran, pada 606 Masehi, ketika Makkah kebanjiran yang menyebabkan kerusakan pada Ka'bah, banyak kabilah Quraisy yang bersengketa mengenai orang yang harus meletakkan batu mulia ini ke tempatnya. Setelah disepakati, orang yang harus meletakkannya adalah orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah. Rasulullah menggelar sebuah kain persegi 4 dan para pemimpin kabilah diminta untuk memegang setiap sudut kain tersebut. Lalu Rasulullah meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Ka'bah tanpa Hajar Aswad selama 22 tahun.
Kisah ini terjadi pada musim haji tahun 317 Hijriah. Rombongan haji dari Irak, pimpinan Mansur ad-Dailami bertolak menuju Makkah dan sampai dalam keadaan selamat. Namun, tiba-tiba pada hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, orang-orang Karamitah melakukan huru-hara di Tanah Haram. Setelah Makkah dikuasai oleh suku Karamitah, di bawah pimpinan Abu Tahir al-Karmuti, mereka membantai 1.700 orang di Masjid Al-Haram. Sebagian bergelantungan di Ka'bah. Kemudian mereka memenuhi sumur Zam-Zam dengan mayat-mayat. Mereka lalu merampas harta orang-orang dan perhiasan Ka'bah, merobek-robek kiswah penutup Ka'bah dan membagikannya kepada kawan-kawannya, merampok benda-benda berharga di dalam Ka'bah, melepas pintu Ka'bah, dan memerintahkan pula untuk mengambil talang emasnya. Peristiwa penjarahan Hajar Aswad ini membuat Amir Makkah dan keluarganya dengan didukung sejumlah pasukan mengejar mereka. Amir Makkah berusaha membujuk Abu Tahir agar mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Seluruh harta yang dimiliki sang Amir telah ia tawarkan untuk menebus Hajar Aswad itu. Namun, Abu Tahir tidak bergeming. Bahkan sang Amir, anggota keluarga, dan pasukannya menjadi korban berikutnya. Abu Tahir pun melenggang pulang dengan membawa Hajar Aswad dan harta rampasan dari jamaah haji. Batu dari janah ini ia bawa pulang ke daerahnya, yaitu Hajar, dan berada di sana selama 22 tahun. Hajar Aswad dicangkul orang Romawi. Pada 363 Hijriah, datang seorang laki-laki dari Romawi. Saat ia mendekati Hajar Aswad, ia mengambil cangkul dan memukulkannya dengan kuat ke pojok tempat Hajar Aswad hingga berbekas. Ketika ia akan mengulangi perbuatannya, seorang Yaman datang dan menikamnya sampai roboh. Hajar Aswad dipukul hingga pecah. Pada 413 Hijriah, Bani Fatimiyah mengirim sebagian pengikutnya dari Mesir, di bawah pimpinan Hakim al-Abidi. Di antaranya ada seorang laki-laki yang berkulit merah dan berambut pirang serta berbadan tinggi besar. Sebelah tangannya menghunus pedang, sedangkan yang sebelahnya memegang pahat. Lalu dipukulkannya ke Hajar Aswad sebanyak 3 kali hingga pecah dan berjatuhan. Dia lalu berkata, "Sampai kapan batu hitam ini disembah? Sekarang tidak ada Muhammad atau Ali yang dapat melarangku dari perbuatanku. Kini aku ingin menghancurkan Ka'bah." Kemudian pasukan berkumpul untuk membunuh dia dan berikut para pembantunya. Tahun 1268 Hijriah, Sultan Abdul Majid, Khalifah Utsmaniyah, menghadiahkan sebuah lingkaran emas untuk dililitkan pada Hajar Aswad sebagai pengganti lingkaran pita perak yang telah hilang. Lingkaran emas itu kemudian diganti semula dengan lingkaran perak oleh Sultan Abdul Aziz. Pada 1331 Hijriah, atas perintah Sultan Muhammad Rashad atau Muhammad V, lingkaran pita perak itu diganti dengan lingkaran pita perak yang baru. Untuk menjaga dan mengekalkan keutuhannya, Hajar Aswad sering dililit dan dilingkari dengan lingkaran pita perak. Keistimewaan Hajar Aswad. Mengapa banyak orang yang begitu gencarnya meraih batu Hajar Aswad lalu menciumnya? Hal ini tidak lain karena keistimewaan Hajar Aswad. Ada 4 keistimewaannya. Pertama, Rasulullah mengajarkan untuk mencium dan mengusap batu tersebut. Dalam sebuah hadis disampaikan, Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Sungguh, aku tahu, kamu hanya batu, tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Andai saja aku ini tak pernah sekalipun melihat Rasulullah menciummu, ataupun enggan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis itu dapat dipahami bahwa Umar bin Khattab pernah melihat Rasulullah mencium batu tersebut. Karena setiap perbuatan yang dilakukan Rasulullah memiliki implikasi hukum sunnah, maka Umar bin Khattab meneruskannya. Kedua, Hajar Aswad memiliki posisi yang mulia di muka bumi, disebabkan ia diletakkan pada posisi sebelah pojok Ka'bah, tepat di bagian timur laut. Sudut tersebut adalah sudut yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami."
Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Ketiga, batu ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Hal ini didasari pada hadis Nabi. Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda mengenai Hajar Aswad, "Demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya."